Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bella Safitri, Alvina Honestias Redikasari, Zaimatun Nayyiroh, Alia Erdina Salsabila, Nafilatul Muna, dan Kamila Nadlifatu Zulfa akan mempresentasikan hasil proyek proposal penelitian yang berjudul Keefektifan Model Quantum Teaching terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Pada slide pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Pengertian quantum teaching merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan prinsip belajar menyenangkan dengan mengaitkan pengalaman yang dialami oleh peserta didik untuk menumbuhkan minat dan motivasi belajarnya dengan cara membuat suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman agar peserta didik tersebut dapat berpikir secara aktif dan kritis, menemukan pengalaman baru melalui proses belajarnya. Salah satu bidang mata pelajaran yang tak kalah penting yaitu ilmu pengetahuan alam. Dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar, itu dapat menjadi tempat bagi peserta didik untuk mengenal diri sendiri dan alam sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran IPA tersebut, guru mengajak peserta didik untuk memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajarnya. Melalui proses pembelajaran tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan umumnya saja, akan tetapi memperoleh kemampuan dalam mencari pengetahuannya sendiri di alam sekitar. Hasil belajar IPA meliputi pencapaian IPA sebagai produk proses, dan sikap ilmiah. Berdasarkan temuan Depdiknas menunjukkan bahwa siswa kelas 1-6 SD itu masih minim diperkenalkan kerja ilmiah, padahal kerja ilmiah itu sendiri merupakan ciri penting pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Minimnya kerja ilmiah pada pembelajaran IPA menyebabkan sikap ilmiah minim juga. Selain itu ditemukan juga bahwa pembelajaran IPA di kelas itu masih kurang dari standar kompetensi yang diharapkan. Hasil studi Trends in Mathematics and Science Study atau TIMSS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia masih rendah. Depdiknas mengungkapkan bahwa kurikulum IPA di Indonesia belum diimplementasikan oleh kebanyakan sekolah. Hal itu menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu lulusan adalah belum efektifnya proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran selama ini itu masih terlalu berorientasi kepada teori dan hafalan dalam semua bidang studi yang menyebabkan kemampuan belajar siswa itu menjadi terlambat. Dan juga metode pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada guru cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran itu kurang optimal. Permasalahan mengenai hasil belajar IPA yang belum optimal tersebut perlu diterapkan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif yang sesuai untuk mengatasi permasalahan hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 SD, yaitu model quantum teaching. Melalui model quantum teaching, diharapkan guru dapat memaksimalkan interaksi antara siswa, suasana, maupun sarana di kelas dengan melibatkan siswa secara aktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Model quantum teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Di dalam
Pembelajaran quantum teaching juga dikenal dengan singkatan TANDUR, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Pembelajaran menggunakan model quantum teaching tidak hanya membuat pembelajaran menyenangkan bagi siswa saja, tetapi juga diajarkan bagaimana menciptakan pembelajaran dengan hubungan emosional yang baik ketika belajar. Model pembelajaran quantum teaching ini sangat efektif untuk mengatasi kebosanan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Diharapkan melalui model quantum teaching dalam pembelajaran IPA dapat mendorong peserta didik secara aktif, mandiri, kreatif, serta siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara model quantum teaching dengan hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 SD. Hakikat efektivitas. Keefektifan pembelajaran adalah keberhasilan yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan individu dalam mencapai sasaran atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. Keefektifan mengajar yang dilakukan oleh guru dalam proses interaksi belajar yang baik merupakan segala upaya guru membantu para siswa agar bisa belajar dengan baik. Efektivitas mencakup dua aspek, yaitu aspek kuantitatif berupa hasil yang dapat diukur dan kualitatif berupa sikap. Kemudian, hakikat belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah proses manusia untuk memperoleh berbagai jenis kemampuan, keterampilan, dan sikap. Usaha untuk memperoleh akal dan ilmu untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki sebelumnya. Jadi, dengan mempelajari, seorang individu akan menyadari, memahami, menerapkan, dan memiliki tentang sesuatu. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling mendasar sepanjang proses pendidikan sekolah. Artinya, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata learning yang artinya mendeskripsikan suatu proses yang bergerak maju diwujudkan dalam proses yang bergerak maju dan bukan sesuatu yang membisu dan pasif. Jadi hakikat pembelajaran adalah sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai dampak hubungan antara peserta didik, pendidik, materi pembelajaran, serta lingkungan. Oleh sebab itu, seorang pendidik dan peserta didik dituntut mampu menciptakan iklim yang baik pada proses pembelajaran. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Hasil belajar dapat berupa informasi ekspresi, keterampilan intelektual, teknik kognitif, dan perilaku. Menurut Bloom, hasil belajar memiliki 3 aspek, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Kemampuan kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan afektif terdiri dari penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Kemampuan psikomotorik terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerak, dan kreativitas. Poin B, yaitu quantum teaching. Dalam quantum teaching terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian quantum teaching, asas dan prinsip quantum teaching, kelebihan, kekurangan, dan langkah-langkah quantum teaching.
Yang pertama yaitu pengertian model quantum teaching. Model quantum teaching merupakan suatu model pembelajaran yang memaksimalkan kemampuan guru dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik serta lingkungan belajar yang efektif untuk menumbuhkan semangat belajar. Yang kedua yaitu asas dan prinsip model quantum teaching. Asas utama pada model quantum teaching yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Caranya yaitu dengan mengaitkan apa yang akan diajarkan pada suatu peristiwa, perasaan, atau pikiran yang diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, musik, seni, atletik, rekreasi, atau akademis mereka. Menurut Bobby D. Porter, quantum teaching mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Semua hal yang ada di lingkungan kelas sampai bahasa tubuh, dari rancangan pelajaran yang disampaikan hingga kertas yang dibagikan, semuanya mengirimkan pesan tentang belajar. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Semua yang dilaksanakan dalam pembelajaran itu pasti memiliki tujuan. Penerapannya di dalam kelas itu bisa dilakukan dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran IPA yang diharapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Proses belajar yang baik yaitu ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang akan mereka pelajari. Karena otak manusia itu berkembang ketika sudah mengalami informasi sebelumnya yang akhirnya menggerakkan rasa keingintahuan mereka. Yang keempat yaitu akui setiap usaha. Belajar sesuatu hal yang baru berarti keluar dari zona nyaman. Ketika siswa berani untuk mencoba, maka guru harus mengakui setiap usaha dan kepercayaan diri yang telah dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Adanya perayaan dalam setiap proses pembelajaran akan menimbulkan dampak yang positif bagi peserta didik. Perayaan itu memberikan umpan balik positif mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi positif dengan belajar. Kelebihan dan kekurangan model quantum teaching. Yang pertama, kelebihan. 1. Membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan mengembirakan. Yang kedua, menuntut peserta didik untuk lebih berperan aktif dalam belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi pada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, memudahkan pendidik untuk mengontrol perkembangan peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir, menuntut dan memberikan peserta didik kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, model pembelajaran ini memerlukan kesiapan dan rencana yang matang karena proses belajar harus nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, kesulitannya terjadi bila kegiatan belajar mengajar kurang konduktif sehingga menuntut penguasaan kelas yang baik. Yang terakhir yaitu fasilitas yang digunakan kurang ekonomis dan kurang memadai. Adapun langkah-langkah model quantum teaching. Yang pertama, penerapan model quantum teaching untuk meningkatkan proses pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD yaitu guru harus terampil dalam menerapkan langkah-langkah quantum teaching di antaranya. Bagian A, tumbuhkan adalah menumbuhkan minat dan motivasi siswa melalui interaksi dan bernyanyi bersama. B, alami yaitu dengan kerja kelompok siswa untuk mengalami sendiri. C, namai dengan siswa menamai hasil percobaan yang dilakukan. D, demonstrasi adalah memberi kesempatan siswa mengungkapkan gagasannya tentang pengetahuan yang baru didapat. E, ulangi adalah mengulang materi dan memberikan latihan untuk memantapkan pembelajaran. F, rayakan adalah menghargai usaha siswa dengan tepuk tangan dan bernyanyi bersama. Sedangkan langkah model quantum teaching yang kedua yaitu pembelajaran IPA dengan menerapkan model quantum teaching dapat meningkatkan keterampilan proses IPA siswa kelas 3.
Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Poin C, ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, hakikat IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA secara umum mencakup 3 ilmu dasar, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Sains pada hakikatnya adalah produk, proses, dan aplikasi. Sains sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan, kumpulan konsep, dan diagram konseptual. Sebagai proses, sains adalah proses yang digunakan untuk mempelajari subjek penelitian dan untuk menemukan dan mengembangkan produk ilmiah. Dan sebagai aplikasi, filsafat sains menciptakan teknologi yang dapat membuat hidup lebih mudah. Beberapa para ahli menjelaskan bahwa sains adalah cara berpikir untuk memahami fenomena alam, metode untuk memahami fenomena alam, dan kumpulan pengetahuan yang berasal dari penelitian. Berdasarkan beberapa definisi tentang hakikat sains, kita dapat menyimpulkan bahwa sains adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam melalui serangkaian proses yang dikenal sebagai proses ilmiah. Proses ilmiah ini didasarkan pada sikap ilmiah dan hasilnya diwujudkan sebagai produk ilmiah yang terdiri dari 3 komponen, yaitu produk, proses, dan aplikasi. Ilmu pengetahuan alam sebagai produk dan proses untuk menciptakan sikap ilmiah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan yang ada dan kemampuan melakukan tugas ilmiah dengan sikap ilmiah. Tersedia produk ilmiah berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen penting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Pembelajaran IPA yang baik untuk anak sekolah dasar adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Agar pembelajaran IPA berlangsung secara optimal, guru harus menggunakan keterampilan proses untuk mengajarkan materi pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Teori yang mendukung model quantum teaching. Adanya model pembelajaran yang inovatif tidak terlepas dari teori belajar yang mendasarinya. Teori yang digunakan sebagai landasan pembelajaran model quantum teaching yaitu teori belajar kognitivisme. Sebagian besar perkembangan kognitif dipengaruhi oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi yang berlangsung pada diri setiap individu. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif manusia terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik. Tahap ini terjadi dari lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional terjadi dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, biasanya anak SD berada pada tahap operasional konkret ini. Pada tahap ini, anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Pada tahap ini juga berkembang kemampuan anak berpikir logis untuk memecahkan masalah konkret. Tahap yang keempat, tahap operasional formal. Tahap ini terjadi dari usia 7 sampai 15 tahun. Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang keefektifan model quantum teaching bagi siswa SD dalam mata pelajaran IPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dina Yuliati dan kawan-kawan, yang dimuat dalam e-jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, volume 2 nomor 1 tahun 2014, yang berjudul Pengaruh Model Quantum Teaching and Learning dengan Pemanfaatan Media Gambar terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri di Gugus 10 Kecamatan Buleleng. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA
antara siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model Quantum Teaching and Learning dengan pemanfaatan media gambar dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model konvensional pada siswa kelas 5 SD negeri di Gugus 11, Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,579 lebih besar dari 2,00 dan didukung oleh perbedaan skor rata-rata yang diperoleh antara siswa yang dibelajarkan dengan model Quantum Teaching and Learning dengan pemanfaatan media gambar, yaitu 89,14, dan siswa yang dibelajarkan menggunakan model konvensional, yaitu 79,57. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nuryati yang dimuat dalam Jurnal Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri 24 Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan penerapan model Quantum Teaching mengalami peningkatan. Rata-rata nilai ulangan harian pada skor dasar 65,38 menjadi 85,54 dengan peningkatan sebesar 30,84%. Selain itu, siswa lebih antusias dan semangat dalam proses pembelajaran. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Sri Widarti Duran yang dimuat dalam Jurnal Kreatif Tadulako Online Volume 2 Nomor 3 Tahun 2012 yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Energi dan Perubahannya Melalui Pembelajaran Quantum Teaching di Kelas 5 SDN Inpres Matamaling. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil analisis tes hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus 1, yakni siswa yang tuntas 15 dari 20 siswa atau persentase klasikal sebesar 75%, serta aktivitas siswa dalam kategori efektif. Pada siklus 2 yang tuntas 20 dari 20 siswa atau persentase klasikal 100%, serta aktivitas siswa dalam kategori efektif. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu penelitian di mana pengumpulan datanya menggunakan banyak angka, karena data yang diperoleh adalah data numerik. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design. Penelitian pre-eksperimen atau pre-eksperimental design merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi target pada penelitian ini yaitu seluruh kelas 3 di SDN Punten 02 sejumlah 18 orang. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah sampel yang digunakan yaitu 18 orang di kelas 3 SDN Punten 02. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen berupa lembar observasi dan juga tes. Yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi dalam penelitian ini berupa lembaran pengamatan yang berisi tentang kegiatan peserta didik terhadap aktivitas pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup pada pembelajaran, serta dinilai dengan memberi poin pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan gambaran yang diamati pada pembelajaran Quantum Teaching pada kelas eksperimen.
Instrumen yang kedua yaitu tes. Tes tertulis ini berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu A, B, C, dan D. Tes disusun berdasarkan indikator yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. Skor yang digunakan pada pilihan ganda adalah bernilai 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Adapun langkah-langkah yang terdapat dalam penyusunan instrumen tes penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konsep dan subkonsep berdasarkan kurikulum 2013. Yang kedua, membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Yang ketiga, membuat soal berdasarkan instrumen penelitian. Yang keempat, instrumen yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang pertama, observasi. Teknik ini menuntut adanya sebuah pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua, tes pengambilan data yang berupa informasi mengenai pengetahuan, sikap, bakat, dan lainnya dapat dilakukan dengan sebuah tes atau pengukur bekal awal atau hasil belajar dengan berbagai macam prosedur penilaian. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam pelaksanaan dokumentasi pada penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, serta foto-foto kegiatan selama penelitian itu berlangsung. Metode dokumentasi digunakan sebagai bentuk pelengkap untuk melengkapi berbagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Teknik statistik deskriptif adalah sebuah teknik yang berguna untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa adanya maksud untuk memanipulasi data sebenarnya. Terkait data statistik deskriptif, peneliti memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Jika data yang dimiliki berbentuk data diskrit, penyajian data yang dapat dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif, atau mencari presentase, serta mencari ukuran tendensi sentralnya, yaitu median dan mean. Hasil pengolahan data akan disajikan dalam bentuk angka-angka sehingga menimbulkan kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala atau peristiwa tersebut. Sedangkan teknik analisis dengan statistik inferensial adalah teknik pengolahan data yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitiannya pada sejumlah sampel terhadap suatu populasi yang lebih besar. Teknik ini sering dibuat oleh peneliti pendidikan dan ilmu sosial, pada umumnya berhubungan dengan upaya untuk melihat perbedaan atau beda nilai tengah dan korelasi, baik antara dua variabel independen maupun antara beberapa variabel sekaligus. Selisih nilai tengah ataupun nilai koefisien yang dihasilkan kemudian diuji secara statik. Dalam teknik statistik inferensial ini mengharuskan memiliki persyaratan ketat dalam hal sampling, karena dengan begitu dapat dihasilkan sampel yang representatif atau sampel yang mempunyai ciri-ciri sesuai yang dimiliki populasinya. Dengan demikian, hasil analisis inferensial dapat digeneralisasikan ke dalam wilayah populasi.
Sekian presentasi proposal penelitian keefektifan model quantum teaching terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 3 SD. Dari kelompok 7 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.